Sobat Aqua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kiat sukses berbudidaya udang faname. Udang faname atau dikenal dengan istilah Lithophneus faname merupakan jenis udang yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Keunggulan dari budidaya udang faname itu memiliki pertumbuhan udang lebih cepat dengan pemeliharaan 90-100 hari, tingkat daya hidup atau survival rate yang lebih tinggi, lebih adaptif atau tahan terhadap kondisi lingkungan, serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, berbagai cara yang dilakukan untuk budidaya udang faname, namun para pembudidaya banyak juga yang mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Berikut tahap persiapan budidaya. Yang pertama, persiapan pemilihan lokasi. Pilihlah lokasi yang sesuai dengan kebutuhan. Budidaya udang faname dapat dilakukan di kolam terpal atau di kolam tambak. Bagi budidaya di tambak, yang perlu harus dilakukan pertama kali adalah mempersiapkan tambak untuk kolam budidaya. Lokasi budidaya menentukan keberhasilan sekitar 60%. Yang kedua, persiapan air kolam. Ukuran kolam udang faname bisa disesuaikan dengan jumlah udang faname. Semakin banyak bibit yang ditebar, maka semakin besar kolam yang digunakan. Sebelum diisi udang, kolam diisi dengan takaran air yang cukup. Isi air setengah tinggi kolam dan dibiarkan selama 1 hingga 2 minggu sebelum diisi bibit. Ketersediaan air kolam menjadi faktor penting untuk budidaya udang. Suhu air berkisar 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. pH berkisar antara 7,5 sampai 8,5. Tingkat keasaman perairan dapat mempengaruhi pertumbuhan udang faname bahkan dalam tingkat yang ekstrim. Yang selanjutnya, pemilihan bibit. Memilih bibit unggul udang faname tidaklah mudah. Ada beberapa cara memilih bibit unggul, yaitu dapat dilihat dengan ukurannya yang lebih besar, bentuk tubuh panjang dan ramping, warna bibit terlihat jernih, bersih dari kotoran dan lumut, lebih lincah dari bibit udang lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu penebaran bibit. Penebaran bibit lebih baik dilakukan di sore hari dengan temperatur cuaca yang tidak terlalu panas. Penebaran bibit dengan cara diaklimatisasi terlebih dahulu agar bibit tidak stres dan agar bibit menjadi nyaman dengan suhu air. Setelah itu bibit dilepaskan secara perlahan ke dalam kolam. Selanjutnya yang kelima adalah pemberian pakan dan nutrisi. Pemberian pakan dan nutrisi itu tergantung terhadap perkembangan udang. Terdapat 3 perkembangan udang, yaitu puter, grower, dan finisher. Berikut 3 jenis pakan udang faname yang digunakan sesuai dengan pertumbuhan udang. Pakan yang pertama yaitu pakan mesh atau bisa disebut juga dengan tepung. Jenis pakan ini berbentuk tepung. Dengan tekstur yang sangat halus, pakan mesh diberikan pada udang faname fase starter, yakni di bawah usia 15 hari. Selanjutnya, pakan crumble atau granula. Pakan ini berbentuk lebih besar daripada pakan mesh. Pakan ini digunakan untuk udang faname menghasilkan dari penggumpalan pakan jenis tepung. Pada pakan crumble dapat diberikan ke udang yang sudah berusia 16-45 hari dan memasuki masa grower atau pembesaran. Pakan pellet ini memiliki ukuran yang lebih besar dari pakan crumble. Pakan pellet cocok diberikan pada udang faname yang berusia 46-120 hari dan memasuki atau panen. Kandungan nutrisi pada pellet ini sangatlah lengkap. Selanjutnya yang keenam yaitu pemeliharaan. Lakukan pengecekan kondisi kolam dan udang secara berkala. Sip air kotor atau tumbuh lumut yang sangat banyak. Penyakit pada udang biasanya disebabkan karena kondisi air atau kurangnya nutrisi. Selanjutnya melakukan pemantauan dan pengecekan suhu dan pH air. Pembesaran udang dengan ketahanan kuat dapat dilakukan dengan mengganti air kolam secara baik. Sebaiknya dilakukan setelah udang berusia 60 hari dan isi saja
air sebanyak 10% dari volume air kolam. Tingkat air menjadi 15% sampai menjadi 20%. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pemanenan. Mencapai 3-4 bulan, hasil budidaya udang faname sudah bisa dilakukan pemanenan. Udang faname yang layak jual biasanya sebesar 15 hingga 25 per kilogram. Panen dilakukan pada malam hari dengan tujuan menjaga mulut faname. Demikian rahasia sukses yang harus diperhatikan untuk mulai berbudidaya udang faname agar mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.